Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi qala fi kitabihi fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaik wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani, Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasahu sirrah, beliau pernah berkata, kata beliau, ija ja'a bikumul usr fatubu min dhunubikum wa naqisu anfusakum fa innal haqqa azza wa jalla laysa bidhallamin lil 'abid. Kata beliau, ija ja'a bikumul usr, apabila datang akan kalian oleh kesulitan, apabila datang dengan kalian sebuah kesulitan, ija ja'a bikumul usr fatubu min zunubikum, hendaklah kalian bertaubat dari dosa-dosa kalian. Wa naqisu anfusakum, fatubu min zunubikum, hendaklah kalian bertaubat dari dosa-dosa kalian. Wa naqisu anfusakum, dan koreksilah diri kalian. Fa innal haqqa azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, fa innal haqqa azza wa jalla laisa bidhallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah berbuat zalim dengan hamba-hambanya. Apabila datang dengan kalian sebuah kesulitan, ada dua hal yang harus kita kerjakan. Pertama, fatubu min dunubikum, hendaklah taubat dari dosa kalian. Yang kedua, wa naqisu anfusakum, dan koreksi diri kalian. Fa innal haqqa azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla laisa bidhallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah bersifat zalim terhadap hamba-hambanya. Dan Allah pun mengharamkan sifat zalim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah al-usr. Apabila datang akan kalian oleh kesulitan. Setiap manusia itu pasti dihadapkan dua keadaan. Pertama yusr, yang kedua usr. Pertama kemudahan dan yang kedua kesulitan. Jadi setiap kehidupan manusia itu dihadapkan dengan dua keadaan. Ada kalanya yusr, kemudahan, dan ada kalanya usr, kesulitan. Terlepas apakah hidup itu sulit atau mudah, bahwa kedua hal ini itu merupakan sunnatullah di alam semesta ini. Dan keduanya ini sama-sama menjadi fitnah atau ujian. Jadi mau itu yusr, mau itu usr, sama ujungnya pada fitnah atau ujian. Karena Allah dalam surah Anbiya ayat 35
Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Dia tidak bisa lari kemanapun dari kematiannya. Dia tidak bisa bersembunyi dimanapun daripada kematiannya. Walanabluwannakum, lalu kata Allah, walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Al-Anbiya ayat 35. Dan sungguh kami uji manusia. Jadi tidak ada satu jiwa pun yang terlepas dari ujian. Ketika Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti meninggal dunia. Allah sambung firman-Nya, walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji mereka. Ujiannya apa? Bisyarr wal khair. Entah ujian kejahatan atau ujian kebaikan. Fitnatan sebagai ujian untuk mereka. Jadi tidak ada manusia yang lepas daripada ujian. Baik ujian kejahatan, keburukan atau ujian kebaikan, fitnah. Apa tujuannya? Wa ilayna turja'un, agar kepada kami mereka kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas radhiyallahu an memberikan tafsir makna tersebut. Jadi ketika ayat ini Anbiya 135, seorang sahabat yang ahli tafsir bernama Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah mengatakan apa makna ayat ini. Kata beliau, ujian itu apa? Beliau memberikan beberapa gambaran. Ujian itu kata beliau, bisyiddati warrakha. Ujian itu bisa dengan kesulitan dan juga kelapangan. Bisyiddati warrakha. Ada ujian kesulitan dan ada ujian kelapangan. Ada lagi ujiannya bisihhati wassaqam. Ada ujiannya kata beliau, ada ujian sehat dan ujian sakit. Jadi sehat ujian, sakit pun juga ujian. Apakah ketika kita sehat kita gunakan waktu sebaik-baiknya, dan ataukah ketika kita sakit kita bersabar kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Bisiddah warrakha, bisihat wassaqam. Ini ujian ke kita. Bisiddah, kesulitan, kelapangan, dengan kesehatan dan juga penyakit. Ada lagi kata beliau ujian tersebut, ada lagi yang namanya bil halal wal haram. Ujian dengan yang halal dan yang haram. Apakah kita berusaha dengan cara yang halal ataukah berusaha dengan cara yang haram? Al haram. Jadi ujian juga bil halal wal haram. Ada lagi bit ta'at wal maksiat. Ujian juga kata beliau taat dengan maksiat. Ada lagi bil huda wal dhalal, ujiannya dengan petunjuk dan kesesatan. Sehat dengan bisyiddah warrakha, bisiha wassaqam, bil halal wal haram, bit taat wassiha, bit taat wal maksiat, bil huda wal dhalal. Yang terakhir bil ghina wal faqr, dengan kekayaan dan juga kefakiran. Nah, Ibnu Abbas memberikan tafsiran ini ada 6. Ujian kita itu entah berupa kesulitan atau kelapangan, ujiannya kesehatan atau penyakit, ujiannya halal dan haram, ujiannya dengan taat dan maksiat, ujiannya dengan petunjuk dan juga kesesatan, dan yang terakhir ujiannya dengan kekayaan dan juga kefakiran. Ini Ibnu Abbas mentafsirkan ayat Al-Anbiya 35. Ada 6 ujian bagi manusia. Bisyarr wal khair ini termasuk 6 macam kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun kenapa hidup ini penuh dengan ujian? Apa tujuan utama dari sebuah ujian? Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala, tujuan Tuhan menjadikan osr ini apa? Tujuan Tuhan menjadikan ujian itu apa? Ini terjawab surah Ankabut ayat kedua. Ini jawaban tujuan kenapa Allah
memberikan ujian atau kesulitan dalam hidup manusia? Dijawab Allah surah Ankabut ayat kedua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Apakah mereka manusia mengira ketika mengatakan kami beriman, apakah mereka mengira bahwa mereka tidak diuji? Jadi jangan kira ketika kita mengatakan aku beriman, Tuhan itu langsung membiarkan ucapan pengakuan kita. Aku cinta Tuhan. Apakah Tuhan langsung membiarkan kata-kata cinta tersebut? Tidak. Semuanya itu ada ujiannya. Jadi ujian utama untuk mencari kualitas keimanan kita. Tujuan adanya ujian itu ada kaitan dengan keimanan. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna. Aku beriman ya Allah. Apakah dapat ujian? Jangan kira kata Tuhan ketika kalian mengatakan kami beriman, aku cinta Tuhan, kata-kata kalian tersebut tidak ada ujiannya. Nah, jadi tujuan utama ujian untuk mencari kualitas dan kuantitas keimanan kita. Itu tujuan utamanya kenapa adanya sebuah ujian. Agar kita tahu kualitas dan kuantitas keimanan kita. Apakah benar benar-benar beriman, benar-benar beriman ataukah cuma sekedar ucapan. Itu tujuan utama kenapa Allah menjadikan adanya ujian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun hikmahnya sebuah ujian. Kalau tadi tujuan. Jadi ada juga hikmahnya ujian. Ada hikmah kesulitan. Kenapa Allah menjadikan kesulitan dalam kehidupan? Kalau tujuannya surah Ankabut ayat 20 ayat kedua, sedangkan hikmahnya itu ada lagi surah Al-Hadid ayat 23. Ini hikmahnya. Kalau tujuannya Ankabut ayat kedua, kalau hikmah dari balik ujian atau kesulitan terjawab surah Al-Hadid ayat 23. Apa kata Allah? Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi hikmah ujian itu apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih atas sesuatu yang keluputan dari kalian. Agar kalian tidak terlalu bersedih atas sesuatu yang hilang dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan pula kalian terlalu berbangga ketika mendapatkan apa yang kalian peroleh. Karena Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu benci dengan orang sombong yang membangga-banggakan diri. Jadi hikmahnya agar kita tidak terlalu sedih dengan apa yang kehilangan dari kita, dan tidak terlalu berbangga diri dengan apa yang telah kita mendapatkannya. Jadi tujuan utama hikmahnya dari sebuah ujian surah Al-Hadid di ayat 23. Di sini dulu ada pertanyaan.